Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arifah Andika, nomor absen 25. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pemicu munculnya pemberontakan. Dan perkenalkan, nama saya Rishma Mel Andiani dari kelas 11A dengan nomor absen 26. Dan saya akan membahas mengenai kekurangan, kelebihan, serta proses runtuhnya Bani Umayyah I. Yang pertama, faktor internal. Dalam proses peralihan kepemimpinan yang dipakai oleh pemerintahan Bani Umayyah, yaitu sistem monarki, putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah sebelumnya yang kurang profesional memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan suatu pemikiran untuk memperkembangkan pemerintahan ke depan, sehingga yang mengendalikan pemerintahan adalah para pembesar istana, seperti Perdana Menteri, pegawai istana, dan pegawai khalifah. Perilaku moral dari para khalifah dan pembesar khalifah Bani Umayyah termasuk faktor internal yang ikut memberi pengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah I. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Serang menyerang antara Bani Umayyah I dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah parah dan mempercepat faktor lemahnya Bani Umayyah I. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Faktor eksternal penyebab hancurnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani lainnya. Munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut sekaligus menjadi penantang bagi kekuasaan Bani Umayyah I. Yang ketiga yaitu faktor pemicu munculnya pemberontakan, yaitu ada 3. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Perebutan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali dilakukan dengan berbagai cara yang pada akhirnya memfungsikan kelompok Khawarij yang fundamental membunuh Ali dengan cara ditusuk pada saat sholat subuh. Pada masa-masa pemerintahan Bani Umayyah selanjutnya, pemberontakan terjadi hampir di setiap pemerintahan khalifah yang berkuasa, seperti pemberontakan dari gerakan Syiah, pemberontakan Abdullah bin Zubair dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Zabariyah, dan Qadariyah. Yang kedua yaitu dendam. Faktor dendam termasuk faktor yang sering terjadi memicu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudara Utsman bin Affan ikut terlibat, makanya ia menaruh dendam terhadap Ali. Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintahannya. Yang ketiga, harta kekayaan yang melimpah. Pemerintahan Islam abad klasik adalah pemerintahan yang kaya dengan harta. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang, sehingga pemerintahan yang kalah harus membayar ghanimah kepada Islam. Di Baitul Mal tersimpan harta yang banyak, maka sering terjadi perebutan bagi umat Islam untuk berkuasa. Kelebihan dan kekurangan dari Bani Umayyah I. Nah, dari faktor kekurangannya, yang pertama ada memakai sistem peralihan secara monarki. Yang kedua, banyak wilayah baru yang ditaklukkan tetapi tidak dibina secara intensif. Yang ketiga, banyak kasus penyelewengan dalam istana yang tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pengangkatan 2 mahkota dalam 1 tahun pemerintahan. Yang selanjutnya itu faktor kelebihannya.
Yang pertama, ada sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah. Yang kedua, sikap adil, jujur, dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, yaitu pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi. Dan yang terakhir, yaitu sikap berani berperang dari kaum muslimin yang menyebabkan umat Islam banyak mendapatkan kemenangan pada saat perluasan wilayah, serta mendapatkan ghanimah dan peti. Selanjutnya itu proses runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Yang pertama, karena sikap ketidaksenangan masyarakat. Ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintahan Bani Umayyah I disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Dan perebutan kekuasaan dalam istana juga menjadi faktor internal penyebab lemahnya Bani Umayyah I seperti yang terjadi pada masa pemerintahan setelah Khalifah Walid. Selanjutnya itu peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Nah, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuasaan baru yang baru muncul sebagai lawan politik yaitu Abbasiyah sedang berkembang pesat dengan mendapatkan sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas, pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah dibantu oleh tentara bayarannya Abu Musa al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di daerah Al-Zab, wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.